semua yang kita lihat di sosial media, most of it fake. Fake in a sense of kita pasti akan ngeposting primanya kita. Iya. Ya mungkin kan orang lagi. Kalau fotonya 100 kamu pilih 3 yang paling bagus. Iya gitu kan, angle paling bagus, ini paling bagus, itu belum di filter, gitu. Enggak, gua maksudnya kan, filter ya? enggak, kan ada yang di Filter itu apa sih sebetulnya? Aku nggak. Ibu kalau di foto pakai filter, tek gitu ya, wah kerutan hilang semua, muka jadi halus, nggak perlu pakai Jadi Photoshop. aku umurnya kayak 15 lagi gitu. Ya nggak 15 sih. Turun 20 tahun, serius. Masa? Benar, terus lipstick udah dipakein, pokoknya pokoknya kalau kenalan sama cewek taunya dari Instagram atau dari sosial media, ketemu bisa kaget loh. Harus di diskon banyak gitu loh. Iya. Waktu lihat beneran beda. Oh, kok Anda beda? Bisa dipilih. Jadi susah dia, anak-anak muda sekarang jadi susah ya. Jadi susah. Artinya siapa yang bisa dipercaya? Oh, you know what? Di Apple FaceTime? Oh, makanya kalau sekarang yang metaverse orang melakukan kan kalau artificial intelligence dia akan menjadi 3D, orang pacarannya Betul. di itu aja. That's personifikasi saya, saya dipersonifikasi dan kamu pacaran. Betul. The realnya enggak. The realnya enggak. Iya. Dan itu Mereka jadi apa istilahnya avatar gitu. Avatar, betul. Oh my god. Itu tahu nggak, sekarang saya nggak tahu kalau nggak salah ya. Dan ini Itu ada film yang kayak gitu deh, Dad. Yang player number 5. No, I mean, was that like Hah? yang orangnya tidur aja sebetulnya berantem tapi kemudian is it Bruce Willis atau something like that gitu. Yang kemudian ternyata dia bangun beneran dan itu ada di but This is antara virtual reality dengan your real reality suatu saat kayak and that will happen. Ya makanya nonton Matrix itu. Iya, maybe dia on the Matrix. Iya, we don't know kan, kita ada di dalam Matrix. Iya benar sih, memang mengerikan. Dan itu akan terjadi katanya seperti itu. Iya, kalau kita dengerin Elon Musk ngomong kayak gitu. Udah mau ke Mars pulang. Iya, dia ke Mars. Iya. Tapi sebetulnya kalau Mars is one thing, yang dia omongin itu adalah yang dia ngomongin tentang artificial intelligence. Which is dia mengatakan manusia itu sangat tidak efisien. Dia bilang artificial, makanya dia bilang itu termasuk yang dia khawatir artificial intelligence sedemikian majunya sehingga otak manusia dan cara berpikir kita yang selalu sangat terbatas. Makanya dia sekarang membuat research yang nanti di dalam otaknya akan di-attach dengan AI sehingga orang menjadi lebih efisien. Ada orang yang di otaknya tuh banyak pikiran yang bagus tapi mereka nggak bisa ngomong. Nggak bisa keluar. Jadi jarak antara otak sama mulut dan vocabulary-nya itu nggak bagus. Nah, dia mau membuat supaya bridge itu menjadi lebih efisien. Jadi ada yang di kepala kalian, hati, you don't have to communicate, I know already. Ngeri ya? Jadi serem. Ngeri banget. Itu tadi saya mau ngomong di FaceTime-nya Apple itu, kalau nggak salah di lagi percobaan dan udah keluar. Jadi waktu saat kita FaceTime, mata kita itu bisa dibikin ke depan terus sekarang. Oh my god. Jadi kalau misalnya kita lagi nengok bawah dan sebagainya, ibu dia saya seolah-olah ngeliatin terus gitu. Jadi ya udah ya, jadi nanti kalau kita the future kan kayak di Kemenku kita bilang the new way of working. Ya. NOW, new way of working, gitu kan? Sekarang orang boleh kerja, aku termasuk passionate terhadap anak buah kita yang masih muda-muda, kadang-kadang harus nganterin anaknya ke TK gitu kan? Ya dia bisa tapi tetap work gitu kan? Dia bisa connect handphonenya, iPad-nya gitu. Nah nanti kalau ada kayak gitu, kayaknya Zoom tapi ternyata dia nggak ada di situ. Itu menjadi sesuatu. Tapi ini is already happening loh deh. Kalau jadi sekarang ya kalau saya perhatikan ini pertemuan G20 yang sekarang Indonesia jadi presidensi. Selamat tuh, luar biasa. Iya, itu sebetulnya ya Indonesia memang is about the time jadi hostnya. Tapi poinnya adalah ini waktu yang luar biasa kan terjadi pandemi. And then pada saat yang sama dunia mau recover. Nah sesudah 2 tahun pandemi ini kan banyak company, coba lihat di Amerika Serikat inflasinya tinggi banget. Kenapa? Waktu kita ngobrol labor, tenaga kerja itu nggak balik. Jadi waktu kemarin saya di New York kan saya potret sama Mayor Bloomberg, Mayor X Mayor.
Dia cerita ke saya bahwa sekarang ini tingkah laku dari terutama generasi muda dari sisi kerja itu berbeda. Kalau dulu dia cerita, when I was young, si Mulyani, kita kepengen begitu umur 18 out dari rumah orang tua, we work whatever gitu ya, dia bisa melakukannya. Terus habis itu mereka akan earn money dan mereka menjadi independent, and they are very proud of that. Yang sekarang ini anak muda, ada yang bilang, oh dia ketemu sama salah satu temannya yang anaknya dari graduate, so what is going to work atau what kind of job that he's looking for? Oh enggak, he's happy untuk stay with us, kerja di garasi rumahnya pakai internet dan nggak mau commuting. Kalau dulu kan orang kerja rumahnya di suburb, dia harus kerja di New York, mereka commuting. Sekarang mereka nganggap nggak work, jadi terjadi perubahan. Well, there is no good or bad. It's a fact bahwa terjadi perubahan. It's happening ya? It's happening. Dan tadinya ini mungkin fenomena 1-2 orang, sekarang menjadi ribuan, jadi jutaan. So it will shape the labor market istilahnya. Jadi akhirnya sekarang orang, implikasinya kalau saya sebagai policy maker kan kalau ngomongin kayak gitu enak ya. Ya. Biasanya saya cerita juga kayak gini. Tapi kalau kita sebagai policy maker, nanti implikasinya banyak sekali tuh, Dan. Iya pasti. Properti turun harga di tengah kota. Karena orang nggak lagi Karena butuh nggak perlu office cari space. tempat office dan segala, atau cari tempat yang dekat dengan office juga nggak perlu. Ya. Properti di suburb naik. Kebutuhan terhadap mass transportation berubah sama sekali. Itu hanya dari sisi banyak sekali policy dimension yang harus kita pikirkan. Belum kita bicara tentang tadi, jadi ada disruption dari sisi labor supply-nya. Orang nggak mau lagi kerja. Makanya kalau di sana, walaupun kita bicara tentang digital, tapi kalau kamu mau memesan makanan kan harus ada deliver boy-nya atau girls-nya. Kalau orang udah nggak mau lagi melakukan kerjaan itu gimana? Anda harus cari drone. Saya baru ngomong mau one day baby drone. Which is already dilakukan sama Jeff Bezos. Makanya Amazon dia bikin sekarang drone yang bisa ngangkat berapa sampai berapa kilo. Jadi drop. Itu nanti akan terjadi traffic drone ya. Can you imagine itu yang terjadi? Supply disruption dari sisi labor, dari sisi jasa, yang kita barangkali hari ini baru bicara tentang possibility menjadi sesuatu yang